Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau gitu. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Seng sopan mas ya. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jomintan dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Perbedaan antara mitos dan agama itu kan sebenarnya terletak pada silsilah dan sanad itu. Agama itu dikatakan tidak mitos itu karena ada sanadnya. Saya ngaji di Al-Quran misalnya. Kita ngaji Al-Quran dari sini sampai Kanjeng Nabi sama malaikat sampai Gusti Allah. Kita mengatakan Allah itu Maha Esa. Itu tidak, Allah itu namanya Allah, namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Itu kan bukan kita yang buat. Tapi ada sanadnya. Di samping itu nama yang pas untuk Gusti Allah itu juga ada sanadnya. Tapi nek mitos kan nggak ada yang bilang siapa. Katanya kalau dengar mitos kayak gitu loh ya, mitos Jawa, makan di tengah pintu itu akan menyebabkan judulnya suwe. Itu kan nggak ada yang jauh. Nah itu mitos. Tapi agama kan nggak mitos. Nah itu rungokne. Kita sekarang berbicara tentang agama satu dan agama yang lain, karena agama non-Islam, nggak nyebut apa. Itu kalau kita cari sanadnya, saya pernah ingat dawuhnya Abu Hasan Tuba itu agama ad-dinu itu apa? As-sanadu. Jadi as-sanadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Jadi satu-satunya ilmu yang masih memegang teguh sama sanad itu hanya agama Islam. Agama Islam. Sekarang katakanlah satu agama yang mengatakan Tuhan itu namanya Yesus, katakanlah ya. Itu jenengan telusuri dari siapa, pendom apa jenenge sampai mana nanti. Nanti enggak tuh sampai Gusti Allah. Nah, itu kelemahannya. Nah, perbedaan antara mitos dengan agama, ketika agama itu dijaga, dikawal oleh sanad, tapi mitos itu dikawal oleh ciri-ciri. Kola wakila. Berarti ketika Anda berislam dan mengatakan bahwa di Indonesia, di Nusantara tidak ada eksistensi wali songo, berarti Anda menganggap Islam itu dongeng, mitos. Karena ada wali songo kan ada bukti fisik, ada bukti fisik, bukti sejarah juga ada. Bahkan ngerti nih wong azan dari mereka dapat dari mana? Seandainya tidak ada pembawa. Nah, ini yang pertama tentang wali songo. Yang kedua, ada kalau di film Sunan Kalijogo itu bukan auliyaillah. Sunan Kalijogo itu bukan walinya Allah, dia itu walinya setan karena menyebarkan agama dengan bertapa. Ini Gus mungkin punya pandangan tentang wali setan ini. Oke, begini. Tentu saya maupun Mbah Toha enggak punya stempel. Enggak bisa melegitimasi seseorang si A atau si B ini waliullah. Karena memang dulu ada ya, maksudnya itu kan kita pernah sering kali mendengar yang namanya layak riful wali ilal wali, tidak tahu wali kecuali wali itu sendiri. Tapi setidaknya indikator waliullah ini kan sudah ada, misalnya di Quran itu ala inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun misalnya. Itu indikator yang sering kali disampaikan. Terus kemudian terkait dengan Sunan Kalijogo, apakah Sunan Kalijogo ini kalau tidak salah di video itu yang viral itu disebut tidak termasuk wali karena memahami agama atau berislamnya itu kemudian bertapa. Nah, ketika bertapa itu tidak sholat, begitu. Iya. Masa wali kok gak sholat? Masa wali kok gak sholat? Mereka mungkin belum baca surat itu kan ada Al-Kahfi itu kan ada. Apakah mereka juga sholat? Mungkin belum sampai situ. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh kakak saya tadi kan seperti ini, contoh misalnya seperti Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi itu tidur sekitar 350 tahun misalnya, sekian tahun lah, sekian tahun. Apakah itu sholat? Ya tentu tidak sholat. Apakah kemudian kalau tidak sholat itu haram? Ya enggak, wong dia tidur. Nah, bisa jadi wali songo atau maaf, bisa jadi Mbah Sunan Kalijogo itu tidak sholat karena memang sudah hilang akalnya. Kalau hilang akalnya kan ya nggak wajib sholat. Wong sholat itu syaratnya harus punya akal. Yang nggak berakal ya nggak sholat. Berarti ketika tidur, ketika dia gila, hilang akalnya, dia tidak wajib sholat. Nah, coba yang ngomong kalau Mbah Sunan Kalijogo ini bukan waliullah, ini dia siapa gitu loh? Dia siapa? Apakah dia itu bisa menjustifikasi? Apakah dia tahu bener-bener nggak sholat? Dan Mbah Sunan Kalijogo ketika itu waras, punya akal, kan juga nggak bisa membuktikan dia. Nggak mukallaf ya. Jadi ngawur juga. Kalau misalnya ngomong itu ngawur juga. Cuman ini hati-hati.
kalau sampai ada orang-orang yang bilang memang ini seringkali dipelintir. Berarti kalau sudah itu kita sudah makomnya sudah makom yang tinggi, berarti boleh tidak sholat? Ya, enggak. Sekali lagi semua orang yang tasawufnya lebih tinggi atau makomnya sufi itu lebih tinggi, tentu syariatnya lebih jos. Jadi ada orang yang memang dikehendaki Allah dengan majdub, jadi akalnya ditarik. Majdub itu apa Mbak? Nanti teman-teman tidak tahu. Santri saya sudah paham semua. Santri semua paham semua, nggak usah dijelaskan semua. Jadi majdub itu hati dan akalnya ditarik oleh Allah, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk berpikir. Dia nggak bisa membedakan siang malam, nggak bisa membedakan antara lapar dan kenyang, nggak bisa membedakan antara ulo cengklong, tidak bisa membedakan. Jadi dia sudah majdub. Nah, ketika makom majdub ini dia otomatis sudah tidak mukallaf. Nah, ketika nggak mukallaf, ya berarti dia tidak, ya uang salah saja nggak tahu, dia tahu. Lah, tapi beda karo Jito. Jit gak sholat, stres Pak Yai. Uang stres gak wajib sholat, maksudnya orang kok stres yang jek iso ngitung duit. Maksudnya sing ora wajib sholat. Kalau ada yang aku stres, tempel satu sen. Iya. Iku jek iso ngitung duit ora. Jadi yang simpang siur ini saya hanya mengingatkan anak muda bahwa kita tidak lepas dari sejarah. At-tarikhu yu'idu nafsah. Jadi tarikh itu, sejarah itu akan terus terulang. Kamu mengikuti siapa? Kalau cara dakwah saya, ya mengikuti Wali Songo. Karena apa? Ya panduan saya itu dari Wali Songo. Dari mbah dari buyut saya Mbah Abdurrahim, ke atasnya lagi, ke Imamuddin, ke siapa lagi. Jadi ya cara dakwahnya seperti itu. Terus satu lagi Mbak, ini yang perlu saya sampaikan juga. Jadi kalau Prof. Kuntawijoyo ini mungkin teman-teman yang akademisi mungkin ya. Kalau Prof. Kuntawijoyo itu pernah mengingatkan kita, bahkan sejarah itu tidak harus diceritakan oleh mu'arikh atau tidak harus diceritakan oleh pakar sejarah. Kita tahu misalnya mungkin ada yang tidak sepakat Atlas Wali Songo itu ditulis oleh Dr. Andes K. Haji Agus Sunyoto, yang mana Dr. Andes Agus Sunyoto atau Gus Agus Sunyoto, Yai Agus Sunyoto ini adalah pakarnya di pendidikan luar sekolah memang beliau, tapi beliau melakukan sebuah penelitian sampai beberapa tahun itu digandani sama PBNU ketika itu. Nah, itu artinya ini Imam Syafi'i ketika penelitian haid digandani sama. Ya ternyata hukum-hukum haid juga kan ya seperti itu istiqra. Ada penelitiannya. Ketika itu sebuah karya ilmiah yang lahir dari sebuah penelitian, kalau misalnya mau dibantah ya silakan dibantah, tapi tentu juga dengan ilmiah juga. Jadi nggak harus ngomong ketika dia tidak menemukan sesuatu kemudian menganggap itu tidak ada. Nah ini yang yang perlu kita kampanyekan. Gara-gara Jito gak duit mune duit gak ono. Gara-gara gak duit cewek dia bilang kalau cewek gak ono. Terus wali itu kan ada memang tadi betul. Wahai Ariful Wali lah. Jadi ketika derajat wali, bahkan seseorang itu untuk menjadi wali, lebih mudah daripada mengetahui itu wali. Kadang awal dhewe wali gak ngerti. Ngerti awal dhewe wali kan. Tapi aku nek ngerti ya. Berarti wali khos berarti. Ada dua jenis kayak gitu. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Terus nanti ketika wali itu sudah ada wali itu nanti ada yang di dunia itu memang dimasyhurkan oleh Allah, ada yang tidak. Ada yang mastur, ada yang masyhur, ada yang mastur. Memang al-masyhur bi barakatil mastur kan. Orang masyhur itu kayak Mbah Toha. Itu karena barokah-barokahnya seperti saya. Mulane kudu nggawa rokok rene. Terkadang ketika ada yang tahu, sekarang siapa tuh yang tidak tahu bahwasanya Presiden Soekarno katakan itu Presiden RI. Buktinya mana? Buktinya? Nah itu kan sejarah juga loh. Katanya ini kan. Itu sudah musyahadah, sudah semua orang sudah tahu. Padahal seandainya diitisolkan belum tentu ada orang yang bisa mengitisol. Saya tahu Presiden Soekarno bahwa dia presiden dari ini, mutasil sampai Soekarno belum tentu loh. Tapi sejarah itu disepakati. Karena sudah mujma'alah. Kalau pikir gitu mujma'alah. Mungkin seseorang itu sepakat untuk mengatakan Mbah Sunan Kalijaga itu bukan wali. Jadi nggak mungkin orang itu sepakat menyatakan bahwa Sunan Kalijaga itu wali, padahal dia bukan wali ya. Jadi Raden Syahid itu bukan wali. Orang-orang ayo sepakat, mari kita jadikan
wali. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Nah, nggak mungkin. itu dalam usul fikih kan sudah jelas toh, bahwa kan- tidak bisa seseorang banyak menyepakati sesuatu yang mungkarot. Makanya jadi intinya kalau kita menjadi orang yang betul-betul bersyukur, ya syukurlah keimanan kita. Nah, keimanan kita barokahnya Wali Songo, ya bersyukurlah bahwa itu adalah jasa-jasa beliau, jasa-jasa mereka. Bukan karena kita menguasai ratusan ribu hadis kemudian menafikan seseorang yang menanamkan benih-benih keimanan di Nusantara ini. Intinya itu. Wes paham ya Kang ya? Wes muni nek sapa sing muni Wali Songo ora ono Jadi fatalnya itu bukan karena Wali Songo kita anggap ada atau nggak ada, beliau nggak berpengaruh. Fatalnya itu kita nggak punya adab. Setan itu masuk neraka itu bukan karena pinter, bukan karena dia goblok, tapi karena dia nggak punya adab. Jadi hati-hati. orang Waspadalah. jadi memang kelemahan orang pinter itu nggak punya adab. Itu kelemahan orang pinter itu nggak punya adab. Mana Terus nggak nemen Pak. Hah? Terus nggak nemen. Fitnah. Nanti yang tidak percaya Wali Songo Silahkan dibantah dengan ilmu. silahkan dibantah dengan ilmu dan datang ke Gubuk Takrib Sendangrejo. Sendangrejo Ngene Gus Udin. Dia punya banyak kitab yang menerangkan tentang itu. Ayo cek, kita recheck. Ya. Tak ajak ngopi, tak belikan rokok, tak kasih makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.